Hukum adat. Topik 17 dari 50 topik. Perwalian anak dan pengangkatan anak, bagian pertama. Perwalian anak. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa seorang anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah menikah, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali yang menyangkut pribadi anak tersebut maupun harta bendanya. Artinya bahwa dalam hukum positif di Indonesia, seorang anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, anak tersebut berada dalam perwalian. Dalam hukum adat, perwalian terjadi apabila kedua orang tua dari anak tersebut telah meninggal dunia dan anak tersebut belum dewasa. Jika kedua orang tuanya telah meninggal dunia, anak menjadi yatim piatu, dan anak-anak tidak lagi di bawah kekuasaan orang tuanya, mereka akan berada di dalam perwalian dan perwalian akan terjadi dengan sendirinya. Tentang perwalian ini, berbeda-beda untuk masing-masing corak kekeluargaan. Pada masyarakat matrilineal, jika salah satu orang tua anak meninggal maka orang yang masih hidup memelihara anak, tetapi jika kedua orang tuanya meninggal dunia, perwalian akan jatuh kepada pihak keluarga ibu. Pada masyarakat patrilineal, jika bapak meninggal dunia maka ibunya meneruskan pemeliharaan anak dalam lingkungan keluarga bapak. Jika kedua orang tua meninggal, pemeliharaan berada di tangan kerabat pihak bapak atau keluarga bapak. Pada masyarakat parental, jika salah satu orang tua meninggal dunia, pemeliharaan anak dilakukan oleh salah satu orang tua yang masih hidup. Jika kedua orang tua meninggal dunia, maka kerabat-kerabat terdekat dari salah satu pihak wajib mengurus dan memelihara anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Jadi dalam hukum adat, perceraian ataupun meninggalnya salah satu dari kedua orang tua, belumlah menimbulkan perwalian. Karena dalam perceraian, anak-anak masih berada pada salah satu dari kedua orang tuanya. Begitupun dengan meninggalnya salah satu dari orang tuanya, masih ada salah satu dari orang tuanya yang masih hidup yang memelihara anak tersebut. Perwalian terjadi jika kedua orang tuanya meninggal dunia dan anak yang ditinggal tersebut belum dewasa. Dengan meninggalnya kedua orang tua, anak-anak menjadi yatim piatu dan mereka semuanya berada di bawah kekuasaan orang tua. Kebiasaan pada umumnya masyarakat Indonesia, apabila kedua orang tua telah meninggal dunia, anak yang telah dewasa dan yang telah kawin yang memelihara adik-adiknya. Artinya anak yang telah dewasa dan telah kawin merupakan wali bagi adik-adiknya. Terhadap uraian di atas Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 24 September tahun 1958 nomor 329K, SIP 1957 berpendapat yang sama dengan pandangan masyarakat pada umumnya yang menyatakan bahwa menurut hukum adat di Tapanuli Selatan maka seorang ibu yang menjadi wali dari seorang anak yang masih di bawah umur berkewajiban untuk memelihara hak si anak sampai dewasa. Secara etimologi, atau bahasa, kata perwalian berasal dari kata wali dan jamak, aulia. Kata ini berasal dari kata Arab yang berarti teman, klien, sanak, pelindung. Umumnya kata tersebut menunjukkan arti sahabat Allah dalam frase waliyullah. Wali dapat juga dipahami sebagai orang suci. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Imam Tahawi, kami tidak memilih salah satu dari orang suci di antara umat atas salah satu nabi, melainkan kita mengatakan bahwa salah satu dari para nabi adalah lebih baik daripada semua aulia. Kami yakin pada apa yang dinamakan karamat, kehebatan dari aulia, dan dalam cerita otentik tentang mereka dari sumber terpercaya. Perwalian bagi anak yatim atau orang yang tidak cakap bertindak dalam hukum seperti orang gila adalah perwalian jiwa dan harta. Ini artinya si wali berwenang mengurus pribadi dan mengelola pula harta orang di bawah perwaliannya. Perwalian terhadap anak menurut hukum Islam meliputi perwalian terhadap diri pribadi anak tersebut dan perwalian terhadap harta bendanya. Perwalian terhadap diri pribadi anak adalah dalam bentuk mengurus kepentingan diri si anak, mulai dari mengasuh, memelihara, serta memberi pendidikan dan bimbingan agama. Pengaturan ini juga mencakup dalam segala hal yang merupakan kebutuhan si anak. Semua pembiayaan hidup anak tersebut adalah menjadi tanggung jawab si wali. Sementara itu, perwalian terhadap harta bendanya adalah dalam bentuk mengelola harta benda si anak secara baik, termasuk mencatat sejumlah hartanya ketika dimulai perwalian, mencatat perubahan-perubahan hartanya selama perwalian, serta menyerahkan kembali kepada anak apabila telah selesai masa perwaliannya karena si anak telah dewasa dan mampu mengurus diri sendiri. Sementara pengertian perwalian menurut KUH Perdata, sebagaimana disebutkan dalam pasal 330 ayat 3, dinyatakan bahwa perwalian, Yokdich, adalah pengawasan terhadap anak di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Anak yang berada di bawah perwalian berikut, 1.
Anak sah yang kedua orang tuanya telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua. 2. Anak sah yang orang tuanya telah bercerai. 3. Anak yang lahir di luar perkawinan, atau naturjikin. Pada umumnya dalam setiap perwalian hanya ada seorang wali saja, kecuali apabila seorang wali ibu, moedervoogdes, kawin lagi, dalam hal mana suaminya menjadi medevoogd. Jika salah satu dari orang tua tersebut meninggal, maka menurut undang-undang orang tua yang lainnya dengan sendirinya menjadi wali bagi anak-anaknya. Perwalian ini dinamakan perwalian menurut undang-undang, wettelijk voogdij. Dalam KUH Perdata, setidaknya terdapat 3 macam perwalian, yaitu 1. Perwalian oleh suami atau istri yang hidup lebih lama. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 345 KUH Perdata. Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya. Namun pada pasal ini tidak dibuat pengecualian bagi suami istri yang hidup terpisah disebabkan perkawinan putus karena perceraian atau pisah meja dan ranjang. Jadi, bila ayah setelah perceraian menjadi wali, maka dengan meninggalnya ayah maka si ibu dengan sendirinya, demi hukum, menjadi wali atas anak-anak tersebut. 2. Perwalian yang ditunjuk oleh bapak atau ibu dengan surat wasiat atau akta tersendiri. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 355 ayat 1 KUH Perdata menyatakan bahwa masing-masing orang tua yang melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian bagi seorang anaknya atau lebih berhak mengangkat seorang wali bagi anak-anak itu. Jika kiranya perwalian itu setelah ia meninggal dunia, demi hukum ataupun karena penetapan hakim menurut ayat terakhir pasal 353, tidak harus dilakukan oleh orang tua yang lain. Dengan kata lain, orang tua masing-masing yang menjadi wali atau memegang kekuasaan orang tua berhak mengangkat wali kalau perwalian tersebut memang masih terbuka. 3. Perwalian yang diangkat oleh hakim. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 359 KUH Perdata, menentukan, semua anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan yang diatur perwaliannya secara sah akan ditunjuk seorang wali oleh pengadilan. Itulah materi topik ke-17 Hukum Adat. Channel Bernard Simamora Tutorial didedikasikan kepada setiap orang yang ingin menambah wawasan, khususnya mahasiswa Indonesia. Ratusan video tutorial ilmu hukum, ilmu pemerintahan, ilmu komunikasi, ilmu manajemen, ilmu administrasi dan lainnya disajikan di channel ini. Video tutorial juga dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.